GTV kembali menghadirkan program nikah gratis untuk pasangan milenial dan kaum Gen Z yang ingin menikah tapi terkendala rupiah. Melalui sebuah program yang memberikan kesempatan para pejuang akad mewujudkan pernikahan impian tanpa khawatir soal pengeluaran. Dengan tujuan membantu pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala biaya, GTV juga memberikan dukungan penuh, mulai dari persiapan sampai hari H secara gratis. Dikemas lebih megah, kekinian, dan unik. GTV juga memboyong pasangan selebriti harmonis untuk jadi role model, membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagai hostnya, yakni Randy Kiernet dan Lady Nayawan. Berarti sekarang saatnya nikah. Kalian kan sudah suami istri, ya. dua menjadi satu. Kurang lebih sama seperti itu. Kalau Lia yang juga dapat yang lebih besar, berarti makanya rezekinya akan lebih banyak mengalir dari Lia. Tapi yang namanya suami istri, itu tetap aja uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Jangan mau Febri, jangan. Oh gitu. Perangkap itu Febri, jangan. Jangan lupa saksikan nikah gratis hanya di GTV. So, jangan lupa saksikan nikah gratis tayang perdana pada Kamis 28 Februari 2024 pukul 6 sore hanya di GTV. Mereka para pejuang akad yang pengen naik pelaminan tapi harus melewati banyak halangan. Tapi di sini semua halangan punya jawabannya. Pernikahan impian dijamin beres tanpa hambatan. Nikah gratis Mulai 28 November di GTV. Mengisi waktu untuk menyenangkan keluarga memang gak ada habisnya. Dan itulah yang dilakukan para keluarga selebriti Sultan berikut ini, yang bela-belain meluangkan waktu mereka sebagai public figure demi anak dan istri agar bisa healing bersama. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah misalnya, dikenal sebagai artis Sultan tapi mereka masih mengajarkan kesederhanaan kepada anak-anaknya. Bahkan demi membahagiakan dua bidadari kecil mereka, Aminah Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta, Atta Aurel sampai membawa Aminah dan Azura bermain ke rumah nenek alias rumah Gempi Krisdayanti dan Yunisara yang ada di Batu Malang, Jawa Timur. Rumah bunda yang di Jakarta guys, kayak rumah Gemi juga, walaupun nggak terlalu gimana banget tapi enak gitu rumahnya. Lucunya di dalam rumah yang bernuansa bak museum tersebut, Aurel memperlihatkan foto masa kecilnya kepada Aminah. Emang ini mama? Bukan kok. Emang iya? Ini siapa? Adik Juya. Oh, mama sama adik Juya seumuran. Kalau udah di Malang nggak lengkap sih rasanya kalau nggak ke wahana rekreasi permainan malam terbesar di Kota Batu. Ya, puas mengajak Aminah dan Azura melihat rumah Gempi Kade. Atta Aurel pun gak mau ketinggalan mengajak anak-anaknya bermain wahana seru di Batu Night Spektakuler. Weh, Ate! Puas bermain-main wahana seru, Atta Aurel terpikat untuk mencicipi durian pinggir jalan. enak banget lah. Coba ini manis banget parah. Cobain. Ya kan? Enak kan? Enak banget. Dingin-dingin gini makan durian. Kalau kamu mulutnya ngerasa masih bau durian dan uniknya Atta membagikan tips bagaimana caranya agar mulut tak mengeluarkan bau durian setelah makan durian. Taruh di sini airnya, minum dari sini guys. Tak hanya Atta Aurel yang meluangkan waktu demi membahagiakan istri dan anak-anaknya. Irfan Hakim yang selalu padat dengan jadwal syuting sebagai host pun rela meluangkan waktu demi mengajak istri dan anak-anaknya healing ke Pulau Dewata, Bali. Kita akan siap-siap karena kita mau eksplor Bali bersama dengan The Hakims. Oke, let's go. Eits, tapi tahu nggak sih kalau orang-orang healing ke Bali pasti pantai yang jadi tujuan utamanya. Kalau Irfan sih agak lain. Ya, Irfan Hakim yang sangat menyukai dunia binatang, malahan mengajak anak dan istrinya ke taman rekreasi alam untuk melihat-lihat aktivitas dunia binatang. Saat itu sebagai tidak ada buaya.
Buaya darat. Di sebelah kiri buaya muara. Di dalam mungkin ada yang buaya darat? Ini gede banget. Ada. Ya, Gede loh. Jadi kami punya gajah Sumatera. Jadi gajah Sumatera ini merupakan gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pygmy dari Kalimantan. Nah, berikutnya kita menuju wilayah Borneo atau Kalimantan. Nah, satunya di sebelah kiri ada orangutan. Ya, beberapa di atas ya. Nah, jadi orangutan ini termasuk kera, bukan monyet. Karena kera dan monyet berbeda ya. Kera tidak punya ekor, kalau monyet yang ada ekornya. Sama-sama berlibur ke Pulau Dewata. Rams Family alias Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Family justru lebih memilih mengajak anak-anak tercintanya healing ke resort mewah. Dengan agenda mengajak Baby Lily healing pertama kalinya kembali menggunakan pesawat. Teh Lili pertama kali ya, Mbak? Kita kan pertama kali Naik kembali ya? pesawat. Iya. Naik pesawat pertama kali. Oh iya. Iya, pertama kali. Kita belum pernah naik pesawat. Iya. Benar, Mama lupa. Bisa. Kita udah sampai di Bali. Ke hotel. Baby Lily pun tampak happy karena bisa berenang bareng Papa Raffi dan Mama Gigi. Hati yang gembira katanya jadi obat yang terbaik. Namun bagi Vidi Aldiano, menyanyi di depan penggemar adalah obat yang tak kalah dahsyatnya. Lihat aja, Vidi selalu terlihat happy kalau menyanyi di depan mata ribuan penggemarnya. Sampai orang gak akan nyangka kalau Vidi divonis mengidap kanker ginjal stadium 3. Sudah gitu, Vidi harus menerima kenyataan kalau sel kankernya mulai menyebar ke organ tubuh lainnya. Namun semua rasa sakit itu seolah lenyap ketika Vidi mulai menyanyi. Penampilannya seru banget, pria sekali. Banyak mendapatkan cinta dan obat pada sore hari ini dari teman-teman yang nonton pada sore ini. Setiap kali gue manggung, setiap kali gue ketemu orang-orang random di manapun gue lagi jalan dan mereka mendoakan gue, support gue. Dan ini kayak kalau manggung nyanyi bareng gue itu benar-benar menjadi sebuah obat. Hari ini aja tadi gue lemes, ini sekarang gue bener kayak rasanya tuh nggak ada masalah hidup gue kayak rasanya baik-baik aja gitu. Ketika berada di tengah para penggemarnya, Vidi seolah lupa kalau ada penyakit mematikan di tubuhnya. Gak semua orang sanggup menghadapi kanker setenang Vidi. Kalau orang lain mungkin udah stres berat, gimana gak stres? Sudah berobat tanpa lelah tetapi hasilnya kurang mengembirakan. Nggak boleh stres, jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka ini yang bikin saya ringan gitu hidupnya. Kenapa Vidi bisa setangguh itu? Pasti karena ada peran Sheila Dara istrinya. Bayangkan aja, Sheila mau menerima Vidi sebagai suami. Padahal Sheila sejak awal tahu kalau Vidi mengidap kanker. Tak banyak bukan perempuan sebaik dan seikhlas Sheila Dara? Padahal Sheila pernah loh diputusin Vidi pada tahun 2018. Dan hebatnya masih mau menerima Vidi lagi saat Vidi mau balikan. Kamu mau sama aku apa enggak? Dengan kondisi aku ya, aku sakit lah segala macam gitu-gitu. Pokoknya intinya aku udah dengan kondisi, aku udah bilang kondisi aku tuh A, B, C, D, E, F, G, lah. Kalau kamu mau sama aku, kita ngobrol. Kalau enggak apa-apa juga. Yang penting aku udah kasih tahu aku mau sama kamu, komit gitu. Kalau Anda di posisi Sheila Dara, apa masih mau menerima kembali lelaki yang sudah mutusin Anda? Dan mengidap kanker pula. Iya, mungkin ini yang dinamakan cinta sejati. Cinta yang tetap setia dalam keadaan sehat dan sakit. Duh, so sweet banget ya. Balikannya karena itu, aku ngerasa aku udah sama beberapa orang, dia pun sempat dideketin sama beberapa orang pun, ujung-ujungnya rasanya rumah yang dalam hati yang bener-bener kayak ngerasa, bisa
aku bisa menjadi aku yang tanpa ada Citra dan jaga ini, karena kita tuh walaupun putus keadaannya kita tetap masih berkomunikasi juga gitu, bukan yang kayak bener-bener hilang blok-blokan sosmed itu nggak sama sekali, kita bener-bener kayak masih berkomunikasi. Jadi 2 tahunan itu putus, bener-bener ngerasanya kita memang mencari jati diri masing-masing di jalan masing-masing. Saat bertemu kembali frekuensinya jauh lebih cocok daripada yang pacaran pertamanya. Iya. Vidi lelaki yang sangat beruntung, punya istri yang berhati malaikat. Vidi jadi tak merasa sendiri menghadapi penyakitnya, karena ada sel darah yang berjanji akan selalu berada di sisinya dalam keadaan apapun. Ya, doain aja tuh dulu, pokoknya doain terus, pokoknya masih terus berjuang, belum patah semangat, pokoknya masih hopeful. Meski sudah 5 tahun menduda, aura kegantengan Gading Martin tetap aja masih bikin silau kaum hawa. Kali ini aktris dan selebgram cantik Medina Dina, juga janda anak satu yang kepincut aura si Gading, si duda anak satu. Yang paling baru nih, Gading dan Medina lagi sama-sama holiday ke Eropa. Saat ini Gading dan Medina lagi stay di Norwegia, sambil menyaksikan indahnya aurora borealis. Kebayang sih, kayak gimana suasana romantisnya? Ngedate berduaan sambil dinner di bawah langit malam Norwegia yang lagi memancarkan cahaya indah aurora. Wih, pastinya super duper romantis banget deh. Pokoknya dunia berasa milik berdua, yang lain cuma numpang tinggal doang. Hehehe. Sebelum ke Norwegia liburan romantis, Gading Martin dan Medina Dina sudah pelesiran ke beberapa negara di Eropa. Gak cuma berdua aja nih, Gading juga mengajak anak semata wayangnya Gempi. Dan Gempi langsung ngeblend banget sama Medina Dina, pacar baru Papa Gading yang disebut-sebut bakal menjadi ibu sambung Gempi. Kalau kata Giselle, mantan istri Gading Martin, Gempi emang anak yang easy going dan humble. Jadi gampang banget deket sama orang baru, termasuk pacar Papa Gading dan pacar Mama Giselle. Bisa main sama dia aja. Tapi siapa yang gak bisa main sama Gempi? Semua bisa, kita semua bisa. Main 5 menit juga sayang sama Gempi gitu. Karena orangnya juga sebaik itu, semanis itu gitu. Kalau Gempi kan selama ini selalu aman-aman aja anaknya. Sis easy, gampang banget jatuh cinta sama Gempi. Gempi pun gampang banget untuk ngeblend sama orang. Jadi gak pernah ada masalah. Jadi dengan siapapun aku berkenalan, aku pasti cerita, tapi bahasanya pasti akan diatur sedemikian rupa dengan apa yang dia bisa mengerti tanpa harus berbohong, dan selalu ngasih tahu bahwa ini tuh bukan gambaran terbaik. This is not the ideal picture of a family is yang sebenarnya. Tapi kalau Papa Gading, kalau Papa Ding punya caranya sendiri kayak gitu-gitu, jadi ya gak masalah, kita saling menghormati aja. Gempi memang segampang itu dekat dan ngeblend sama pacar mama papanya. Kabarnya lagi nih, Gading Martin dan Medina Dina ke Eropa gak cuma liburan doang nih. Dengar-dengar sih sekalian foto priwet. Bener gak ya? Lagi Gempi juga dong. Wah, love you. Wajar sih kalau Gading Martin ogah buka-bukaan soal cerita cinta sama Medina Dina. Gak cuma sama-sama pernah gagal berumah tangga dan berstatus janda duda anak satu. Ada tembok tebal yang menghalangi Gading Medina untuk bisa segera naik pelaminan, yakni perbedaan keyakinan. Tapi kayaknya sih beda agama gak jadi masalah banget deh buat Gading Medina. Karena bagi Gading, Medina udah mau masuk dalam kehidupannya di antara Gempi dan Giselle sang mantan istri aja udah jadi nilai plus banget. Yang hebatnya adalah orang-orang yang mau menjalin hubungan dengan gue tuh, menurut gue mereka harus berbesar hati banget, dan gue respect banget. Pertama, gue ada Gempi. Kedua, ada Giselle yang selalu pasti masih jadi ibunya Gempi. Gue liburan masih bertiga. Betul. Posting-posting saja masih bertiga. Kalau mereka bisa nerima itu, mereka luar biasa sekali. Menurut gue gitu. Nggak semua orang bisa begitu.
Yes, Medina Dina emang kayaknya punya hati seluas samudra ya. Bisa menerima kehadiran anak dan mantan istri Gading Martin. Ya, kita doakan aja ya. Semoga Gading Martin dan Medina Dina beneran berjodoh. Amin.